الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Tentu yang paling bagus amalnya yang ikhlas melaksanakan perintahnya Allah, yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lakumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu mereka yang punya karakter la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut apa yang terjadi dan tidak khawatir apa yang bakal terjadi. Jadi dia tidak khawatir apa yang sudah terjadi dan apa yang bakal terjadi. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan menghiasi diri dengan ketakwaan. Bagi mereka kebahagiaan di kehidupan dunia dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi keputusannya Allah, dan itu merupakan keuntungan yang paling besar. Itu karakter atau tipe kekasih-kekasihnya Allah. Tentu kita mengharap kepada Allah agar menjadi kekasihnya, karena tidak ada keberuntungan yang paling beruntung, kesuksesan yang paling sukses dalam menjalani hidup ini, kecuali kalau kita bisa meraih cintanya Allah. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, semua urusan selesai. Walaupun di situ banyak problem, ada solusinya. Banyak masalah, ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu tetap di atas rel agama. Amma ba'd, ayyuhal hadirun jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Begitu Nabi ketika diambang kematiannya, beliau menyatakan,
taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila engkau berpegang teguh maka kamu tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Artinya tidak sampai keluar dari rel agama, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang lurus. Dan perlu difahami bersama ya, bahwa jalan yang lurus itu cuma satu, Pak. Sementara jalan yang bersimpang siur ini sangat banyak. Karena di situ ada syubhat, ada syahwat, ada beragam kemaksiatan yang terus terang saja banyak orang tenggelam di dalam lautan kemaksiatan. Apalagi di zaman sekarang. Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah itu pernah menggaris satu garis yang lurus. Tsumma qala. Kemudian Nabi mengatakan hada sabilullah mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Wa khatta khututan an yaminih wa simalih. Kemudian Nabi menggaris di kanan dan kiri garis-garis yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subul, ini jalan-jalan yang laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Kecuali jalan-jalan yang sangat banyak itu adalah jalan-jalan setan yang mengajak manusia kepada api neraka. Enggak main-main ya. Jalan setan itu banyak sekali, sementara jalan lurus cuma satu. Kemudian Nabi langsung membaca surah Al-An'am. Ayat berapa? 153. Nanti bisa dikerocek. Apa kata Nabi ketika membaca ayat ini? Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ikuti jalanku ini. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus ini. Begitu aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Ini jalan yang lurus yang selalu kita minta minimal berapa kali dalam sehari? 17 kali. Apalagi kita iringi dengan sholat-sholat sunnah. Maka tanamkan, yakinkan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang satu ini. Kemudian jalan yang lurus itu yang mana? Setelah kita tahu. Siratal ladina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya siapa sih? Ada 4 golongan manusia yang mendapat kelompok atau mendapat jalan yang lurus ini. Selain 4 ini akhir, Pak. Berarti dia bengkok jalannya. Siapa? Antum bisa baca di surah An-Nisa ayat 169 kalau tidak salah. Wa may yuti'illah wa rasulah
faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah bersama orang-orang yang bakal mendapatkan kenikmatan. Siapa? Pertama, minan nabiyyin, para nabi, para rasul. Ini orang-orang yang paling istimewa, yang tidak mungkin kecuali hanya pemberian semata dari Allah. Berapa sih jumlah nabi yang diutus ke dunia ini, Pak? 124.000 loh. 124.000. Oh, banyak sekali. Sejak Adam alaihissalam sampai terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 124.000 ini ada 313 rasul. Ini pilihan-pilihan Allah yang lebih spesifik. Kemudian dari 313 ini ada 25 rasul yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dari 25 ini diperas lagi menjadi 5 seorang rasul yang termulia, yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa mereka? Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 5 ini ada yang mendapat gelar Khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Cuman 2. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Dia bapaknya tauhid. Bapak seorang rasul yang menyampaikan tauhid, yang siap menghadapi beragam ujian demi ujian, sampai rela dibakar sekalipun. Tapi dia hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Dia tidak takut dengan apapun. Kemudian dari 2 ini yang mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ini manusia terindah, manusia yang tanpa cacat sedikit pun. Baik itu fisik, lebih-lebih hatinya, ini paling bersih. Sampai beliau mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Aku ini rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kamu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. Ini para nabi. Kemudian yang kedua, siapa orang yang mendapat nikmat? Para siddiqin. Kami singkat saja, yaitu mereka yang ucapan dan perbuatannya itu sama, Pak. Kadang-kadang kita ini kan tidak kurang istiqomah ya. Oh, suwe di atas kebenaran, tiba-tiba mengalami futur. Karena kita manusia lemah. Tapi siddiq ini tetap ucapan, perbuatan, plek, podo. Sama. Dan pemimpin as-siddiqin adalah Abu Bakar. Karena itu Nabi memuji dengan kalimat, ma da'autu ilal Islam illa waqad kabwa khaira Abi Bakrin. Aku tidak pernah mengajak orang ke dalam Islam, di situ ada maju mundurnya. Mikir sih, bener apa enggak? Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tetap ucapan dan perbuatannya sama. Kemudian yang ketiga adalah asyuhada. Ini orang-orang yang mendapat nikmat, yaitu mereka yang mati syahid. Mungkin orang melihat, aduh, tangannya terputus, kepalanya harus lepas dari tubuhnya. Itu seperti cubitan saja, Pak, tidak kerasa. Karena itu para sahabat semuanya tidak ada yang penakut, berani dan siap mati. Bahkan salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, kirim surat kepada tokoh-tokoh kafir dari Romawi. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Anda akan menghadapi
sekelompok manusia yang cinta kepada kematian, seperti Anda mencintai Homer. Mendengar gemeter, Pak. Durung apa-apa wis wedi. Padahal mereka itu ratusan ribu orang melawan cuma beberapa orang. Kenapa? Mereka adalah asyuhada. Kemudian yang keempat, orang yang mendapat nikmat ini wassolihin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang-orang yang soleh. Selebihnya afkir, Pak. Karena itu Allah menutup ayat ini, khairul makhdub, bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Islam liberal. Ini dimurkai oleh Allah. Dari kelompok Yahudi. Yang mana mereka mengatakan bahwa Islam dengan agama-agama yang lain itu sama, podo wae. Kekufuran, dia bukan Islam, cuma namanya saja, liberal. Liberal ini artinya apa? Kebebasan. Al-Maghdub adalah kelompok Yahudi yang mana tahu kebenaran, tapi subhanallah dia menyimpang dari kebenaran. Al-Maghdub, orang-orang yang dimurkai. Apa mereka tidak mengerti tentang Nabi Muhammad? Paham, Pak. Ya'rifuna abna'ahum. Bahkan mereka itu tahu seperti tahu akan anaknya sendiri. Tapi dasar orang itu sudah ditutup oleh Allah disebabkan karena kedolimannya. Al-Maghdub. Kemudian yang kedua, ad-dhalin, yaitu orang yang disesatkan oleh Allah, dan pemimpinnya adalah para Nasrani. Karena mereka menuhankan benda, mereka menuhankan manusia. Dia mengatakan Isa ibnullah, Isa itu anaknya Allah. Apa terus? Podo ae wis ndak apa-apa. Yang nyembah patung, yang nyembah arca dengan yang mentauhidkan Allah sama. Tidak mungkin sih. Orang yang mentauhidkan Allah ini yang bakal menjadi penghuni surga. Sementara orang yang menyimpang, apa itu al-maghdub, dari kelompok Yahudi atau Nasrani yang menuhankan manusia dengan jalan trinitasnya, apa kata Nabi sebagai satu penutup? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak mendengar dari aku tentang kerasulanku ini, baik itu dari kelompok Yahudi maupun Nasrani, summa yamut, kemudian orang itu mati, walam yu'mir billadhi ursiltu bihi, sementara dia tidak beriman kepadaku, apa kata Nabi? Illa min ashabin nar, dia akan menjadi penghuni api neraka. Cukup saya kira, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.